Oke pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita dalam Merah Putih. Saya Doni The Geyser akan mengawal diskusi dengan para panelis yang luar biasa. Saya mau lihat dari perspektif pengusaha sebenarnya butuh bukan perlindungan ya Pak Darwoto ya, tapi apa dukungan apa sih yang paling tidak untuk menyelamatkan usahanya dulu? Karena kalau usahanya diselamatkan, diberikan stimulan apa atau apa kekhususan mungkin dalam kondisi seperti sekarang ini Ya, tidak akan ada PHK gitu. ya. Kalau kita dari sisi pengusaha, kalau ditanya maunya apa, maunya banyak, ya Ya kan? jangan banyak-banyak juga. Yang paling penting Ya, aja sekarang prioritas. pertama yang kita minta adanya kepastian hukum. Oke. Jadi hukum itu apa aturan itu jangan jangan apa berubah-ubah. Jadi kalau mau bikin aturan itu harus ada apa istilahnya RIA. Harus ada assessment impact-nya itu bagaimana gitu. Nah, sehingga ketika regulasi dikeluarkan itu ya harus betul-betul diskusikan semua stakeholder. Ya termasuk mohon maaf saya kritisi juga aturan mengenai penetapan upah minimum kan juga berapa tahun tuh ganti-ganti terus. Oke, termasuk yang naik Ya termasuk 6,5%. terakhir ini. Emang Apindo nggak dilibatkan? Kita dilibatkan. Dilibatkan dalam aspek? Dilibatkan dalam diskusi. Oke, Ya dalam tapi dalam diskusi. pengambilan Tapi keputusan? dalam pengambil keputusan kan tetap dari pemerintah gitu. Itu satu sisi. Tapi di sisi lain peran pemerintah daerah itu juga sangat penting. Saya lihat beberapa pemerintah daerah yang proaktif, ya, yang proaktif di dalam melakukan pencegahan PHK, itu dampaknya juga baik. Di mana itu? Hah? Jawa oke nggak? Di Jawa, di Jawa. Ya, tapi di Jawa Di Banten. PHK tinggi sekali. Banten juga termasuk yang tinggi loh, Pak. Yang tinggi, tetapi kan apa namanya? Ini kan masalah kan udah lama kan ya. Nah, sekarang kita berharap di pemerintah baru ini, ya, pemerintahnya Pak Prabowo ini memberikan satu apa namanya? Satu insentif, ya kan, dalam jangka pendek ini. Jangka pendek ini harus pemerintah harusnya jor-joran memberikan insentif. Ini yang emergency. Ya, yang dalam waktu pendek ini, dalam waktu 6 bulan, selama 6 bulan ini harus ada lakukan. Seperti yang apa namanya yang dilakukan oleh pemerintah Vietnam ya. Itu kan pemerintah Vietnam kan menurunkan dia punya PPN ya dari 10 menjadi 8. Itu kan sampai 6 bulan. Memang diturunkan, nanti kalau udah stabil dinaikkan lagi gitu loh. Tetapi kan kita dengar, kita baca di beritanya Vietnam kan juga luar biasa pertumbuhan tertinggi di ASEAN ya, di ASEAN ini. Nah, dalam waktu 6 bulan ini kebijakan ekonomi apa saja yang akan dikeluarkan? Memang sudah dikeluarkan ya, ada beberapa, tapi sebenarnya itu impact-nya kecil-kecil sekali sebenarnya. Ada yang satu yang cukup besar, itu kan harus agak lebih berani lagi dari sisi fiskal. Gitu. Apa itu? Sebagai contoh misalnya dari sisi apa namanya PPh badan gitu misalnya. Ini kan waktunya laporan ini nanti di bulan Maret kan ada laporan, kasih kebijakan. Ya, PPh badan mungkin bisa diturunkan untuk sementara waktu sambil nanti apa namanya. Jadi pemerintah jangan lihat dari sisi pendapatannya, tapi dari sisi multiplier efek daripada kebijakan itu. Ya, memang tadi sama Pak Surya sebelum ini kan saya juga dikasih tunjuk apa beberapa kebijakan ada yang sudah menyasar ke industri manufaktur ya. Baik contoh misalnya kebijakan mengenai hybrid keringanan pajak ya ditanggung oleh pemerintah untuk kendaraan hybrid itu juga satu apa namanya satu langkah gitu loh. Tapi ada langkah-langkah lain. Belum lagi juga soal apa namanya yang berkaitan dengan kebijakan di perindustrian. Ya, kita tahun lalu itu mengalami beberapa industri manufaktur besar itu mengalami ketidakpastian. Ada yang namanya neraca komoditas. Ya, neraca komoditas itu perusahaan kan pengen mempunyai satu kepastian dalam mengimpor bahan baku ya untuk jangka waktu 6 bulan, kan, atau mungkin dalam 1 tahun dia akan memastikan. Tapi kan untuk mendapatkan impor bahan baku itu di istilah Jawanya itu dikedet,
Ya hanya dikasih misalnya ngajukan 100 dikasih 50. Loh bagaimana ada kepastian di situ? Kebijakan setengah hati. Ya kebijakan setengah hati, mesti ngurus lagi, minta persetujuan dari. Ya memang ini satu kehati-hatian yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya gitu. Nah, ini jangan terjadi lagi di 2025. Berilah kesempatan kepada seluas-luasnya kepada pengusaha, baik yang sudah existing ataupun yang baru akan masuk, untuk melakukan bisnis di Indonesia. Karena Indonesia itu masih menjanjikan kok dari sisi bisnis. Mungkin maksudnya Pak Darwoto, kalau tidak bisa bantu, jangan nambahin masalah gitu ya. Ya. Pak Surya nanti komentar. Satu lagi. Apa itu? Pengusaha atau industri dalam negeri ini kalau ibaratnya kalau kita menanam di pupuk yang baik, ini akan tumbuh loh. Tidak hanya tergantung. Tapi kan tanam dulu kan. Ya, tapi kan panennya kan lebih instan yang di dalam daripada nunggu yang dari luar kan. Yang dari luar kan masih nunggu, ini Indonesia bagus nggak sih? Bagaimana sih pemerintah baru? Ini kebijakannya bagaimana? Arahnya bagaimana? Paralel itu bisa, tapi ini diutamakan. Ini yang ada di dalam. Sebentar, gitu. Pak Said Iqbal, kenaikan upah minimum 6,5% itu Anda kayaknya nggak happy ya? Oh enggak, kita setuju. Justru saya kan yang dipanggil. Disitulah saya mewakili kawan-kawan berdiskusi. Ya tentang ada kawan-kawan sebagian kecil ya. Yang meminta 20%, 20%, nggak masuk akal lah. Pertama, argumentasi dasar perhitungannya nggak ada. Saya kan ILO governing body. Setiap mengajukan usulan, saya selalu argumentasi dasar perhitungan. Mau pakai standar living cost yang kita kenal dengan KHL, 64 item ya Pak Surya ya. 64 item, kita survei ke lapangan, atau mau pakai makroekonomi, berarti inflasi, pertumbuhan ekonomi, plus indeks tertentu. Kalau di Indonesia udah di situ. Itulah keputusan tertinggi Mahkamah Konstitusi. Tentang keinginan boleh, tapi kan perusahaan juga punya batasan. Dan belum dibantu udah ditambah beban lagi. Nggak bisa juga sebagai pemimpin buruh ketika kita bisa di atas angin, kemudian kita meminta aji mumpung begitu ya. Pernah dilakukan waktu itu kenaikan upah sampai di Bogor tuh 87% waktu zaman Pak SBY, Pak Hatta Rajasa, karena 2012 karena memang waktu itu upah murah sekali dengan membanding benchmarking ke negara-negara di ASEAN yang baru itu. Itu waktu saya ketemu dengan Pak Hatta Rajasa yang akhirnya kan sempat penutupan jalan tol itu. Jadi ada logika-logika yang harus kita siapkan juga. Prinsipnya Pak Prabowo ketika memutuskan naik 6,5%, saya clear banget itu, beliau ingin meningkatkan seperti yang dikeluhkan sebagian besar orang, menurunnya daya beli. Faktor upah salah satu adalah upaya pemerintah meningkatkan daya beli. Walaupun upah bukan satu-satunya faktor. Betul. Kita setuju itu, tapi Pak Prabowo berpikir kita ingin cepat dulu. Kita kasih daya belinya dirangsang dengan kenaikan upah sehingga buruh dan kelas menengah ini, middle class, low ke bawah, dia menggunakan uang itu untuk membeli. Itu yang dilakukan oleh Lula da Silva. Pertama kali dia berkuasa 30% langsung naik, kaget orang. Tapi Lula bilang ketika kenaikan upah ini lo nggak boleh beli barang impor, lo harus berputar uang di dalam negeri. Nah, upaya yang dilakukan cepat oleh Pak Prabowo adalah mendorong dulu purchasing power, sehingga nanti kalau naik konsumsi naik, konsumsi bisa dipertahankan naik, maka kan pertumbuhan ekonomi. Karena penyumbang terbesar dalam pertumbuhan ekonomi ada konsumsi dan konsumsi rumah tangga, termasuk buruh itu kelas dan pengusaha. Sangat besar. Betul sekali, nggak lagi makan tabungan. Kan itu yang Prabowo ingin berpikir cepat dulu. Dan pemerintah punya otoritas untuk melakukan itu. Pemerintah punya otoritas untuk itu. Maka belum pernah loh pengumuman upah minimum itu dilakukan oleh seorang presiden. Saya baru pertama kali. Saya terharu juga. Lepas tentang nilai, bagi saya nggak terlalu penting juga ketika memang situasi ekonomi belum begitu membaik. Jangan angka Anda ini bilang, moderat lah ya, dalam kondisi sekarang ini. Betul, itu komprominya. Komprominya di situ. Permintaan kami itu 8 sampai 10. Oke, tapi angka 6,5 bagi pengusaha gimana? Ya berat, pasti. Tolong. Berat ya pasti. Pasti berat. Gak pernah ketemu Tom and Jerry. Kalau udah upah itu Tom and Jerry aja. Oke, kalau 6,5 itu kan angka ketemunya, ya kan? Sebenarnya dari perspektif tapi bukan pengusaha, angka ketemu, itu angka yang Pak Prabowo pertimbangkan dengan matang. Karena beliau katakan, ingat, saya juga ada program MBG dan kalau kita lihat luar biasa. Saya pendukung utama Partai Buruh, Serikat Buruh pendukung utama tentang makan bergizi gratis. Rata-rata satu dapur itu 3.000-an paket kan untuk orang, 3.000 orang, 3.000 paket.
menyerap 50 orang tenaga kerja. Iya. Anda bayangkan, kan konsepnya kalau saya nggak salah 30.000 sampai 35.000 dapur kan Pak Surya. Itu kan berarti hampir 1,5 juta lebih. Iya, lapangan kerja. Lapangan kerja. Dengan penyerapan pertumbuhan ekonomi oleh Badan Gizi diperkirakan 0,8% cuma loh. Iya. Bisa nyerap 1,5 juta. Artinya ini pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Itu yang tadi saya bilang, ngomong 5% pertumbuhan ekonomi, ngomong 5,2%, tapi ada PHK. Itu kalau orang ekonomi ngerti. Nyampe nggak 8% gitu ya? Iya, berarti lo ngomong Sebentar, doang. yang 6,5 tadi belum tuntas. Kalau pengusaha pasti 0%. Enggak ya? Pengusaha enggak 0%. Gimana? Rata-rata 3 lah. Dalam Mereka minta tuh kalkulasi 3. bisnis, kita juga memperhitungkan sektor padat karya itu di angka 3 sampai 3,5. 3 sampai 3,5. Iya. Mungkin di sektor manufaktur bisa sampai 4. Itu Yang kita diusulkan kita udah, sudah sama menterinya. hitung Oke. seperti itu. Menteri Tenaga Kerja memang ngusulin yang seperti Pak Darwoto bilang. Iya. Di angka 3 sampai 3,5. 3,5 dan untuk itu padat karya yang padat modal Iya. 4 sampai 5%. Sampai 5. Yang dimajukan ke Pak Prabowo terakhir oleh Menteri Tenaga Kerja itu adalah hampir 6%. 6%. Pak Prabowo menambah jadi 6,5%. Jadi dicoba cari titik kompromi. Makanya kalau memang kita mau debat upah itu pasti Tom and Jerry, nggak ketemu. Iya. Dan itu tidak hanya di Indonesia. Tapi jangan seluruh dianggap dunia angka juga 6,5 gitu. itu bukan berarti Angka yang pemerintah moderat sebenarnya tidak diambil. berpihak mendukung pengusaha kan? Oh, jangan salah. Ya loh. justru kita tunggu ini ada kebijakan-kebijakan yang memudahkan dunia usaha, kan begitu. Pada saat 6,5%, kebijakannya apa? Ya 6,5% oke. Oke. Nah, Ini sebenarnya udah juga itu kan terjadi Pak kok. Prabowo udah mengambil alih loh menjelang penutupan tahun itu. Iya. PPN 12% yang akan dinaikkan ke non barang mewah, Iya. beliau mengatakan langsung naik di barang mewah. Itu sebenarnya mereka paham benar juga. Akan ada kesulitan di daya beli masyarakat sehingga barang pengusaha tidak laku. Menolkan atau menghapuskan atau memutihkan UMKM dengan hutang-hutang itu juga upaya. Jadi ada upaya yang sifatnya harus instan dulu. Iya, Yang saya ngerti, Lula juga melakukan itu di Iya. Brazil. Diinstankan dulu, di-trigger sehingga purchasing power itu naik. Kemudian beliau tawarkan, ini loh program negara. Iya. Walaupun dengan 71 triliun, gua bisa ciptain sekitar kurang lebih 1,5 juta. Iya, multiplier effect. Daripada kalau kita lihat sebelumnya hampir 2.000 triliun digelontorkan Iya. untuk membangun investasi-investasi itu, penyerapan tenaga kerja masih di 200.000. Ini ngomongin siapa Iya. sih yang Gitu itu loh. tadi? Nah, Ya, artinya maksud saya, Udah lah masa lalu. bukan maksud saya. Artinya pertumbuhan ekonominya kurang berkualitas. Nah, maksud saya pertumbuhan ekonomi kurang berkualitas sehingga ekonomi tumbuh, PHK tetap terjadi. Nah, itu anomalinya di situ ternyata, Ya, Pak itu Timbul. yang Jadi harus gini ya, diselesaikan. misalnya terkait dengan kebijakan tadi 6,5 ya, sudah diputuskan oleh para gubernur ya dan sebagainya. Faktanya ada gak perusahaan yang terganggu cash flow-nya? Ada. Tadi Ada, disebutkan. ada. Tadi ada. Nah, kalau ancamannya kan ya udahlah kalau gitu kita efisiensi tenaga kerja, artinya PHK. Iya. Nah, kita dulu pernah memang dalam Undang-Undang 13 itu kan ada mekanisme penangguhan. Kalau perusahaan ada kenaikan upah minimum, dia nggak mampu, dia minta penangguhan ke gubernur. Diaudit, oke nggak mampu, oke nggak naik ya. Terus ada putusan MK, penangguhan itu bayar loh, jangan berarti dianggap free gitu. Tetap kewajiban. Di Undang-Undang Cipta Kerja jadi kewajiban. Di Undang-Undang Cipta Kerja penangguhan itu dihapus. Jadi nggak ada alternatif lagi. Nah, kita dulu pernah waktu COVID ada bantuan subsidi upah. Saya berpikir gini, kenapa ya kalau memang perusahaan itu nggak mampu 6,5% naiknya, diaudit, dia lapor ke gubernur, diaudit, Anda mampunya berapa? 3,5, 4%. Oke, setelah diaudit memang dia tidak mampu 6,5, oke 2,5 kami akan bantu dalam program bantuan subsidi upah. Oh, malah dibantu. Bisa. Iya, tapi Nah, audit tapi dulu. kalau Nah, artinya subsidi audit dulu. upah di seluruh dunia itu bukan pada orang yang sedang bekerja. Kalau Anda subsidi upah pada orang yang sedang bekerja, Iya. Anda sedang mensubsidi pengusaha. Pengusaha yang baik kok nggak Bukan, dibantu malah artinya nggak. gini. Nah, kalau Anda mau pakai subsidi upah, itu orang yang tidak bekerja lagi. Yang Misal sudah kena gini, PHK. saya bekerja dapat biasa 4 juta. Tiba-tiba saya kehilangan pekerjaan karena faktor pengusaha ada gangguan Iya. pasar. Maka negara hadir. Sebenarnya udah benar, yaitu kartu prakerja. Prakerja. Cuma kartu prakerja yang kaya raya itu ruang guru.
Nggak, gini, maksud saya gini. Kasih Gini, dana saya mau jelaskan gini. itu untuk ruang guru. Saya mau jelaskan gini. Itu subsidi upah. Gini ya, kita punya program sebelumnya ada 3 kali tuh bantuan subsidi upah. Terakhir itu 8 triliun. Saya pikir ketika memang ada pengusaha tidak mampu, 6,5 diaudit. Betul, Anda berapa? 4%. Kami akan bayar 2,5% nih. Ya, langsung dimasukkan ke pekerjanya, rekening pekerja. Oke, artinya apa? Si perusahaan tetap bisa berproduksi tanpa harus mengefisienkan pekerja. Si pekerja tetap dapat upah minimum kenaikan 6,5. Jadi yang lebih Nah, terbantu sebenarnya pengusaha atau pekerja? Dua-duanya, dua-duanya. dua-duanya. Pengusaha. Nah, Pengusaha mengenai itu namanya. enggak apa-apa gini. Nah, Pengusaha. sekarang gini, enggak apa-apa. Yang dibantu. Enggak, sekarang kan membantu enggak pengusaha gini. juga akhirnya Enggak tidak ada gini, PHK. tidak ada ya? PHK. Nah, bukan dong. Hah? Orang Gini, yang gini. pengusaha baik, dia bayar upah minimum, dia teriak dong. Gua kerja. Ya, gini, Enggak, gini. Maksudnya Kalau- gini. gini, Ini kan makanya- juga Nah, gantian, pengusaha. Ya, Waktunya sebentar ya, habis ini. saya belum menjelaskan begini ya. Saya mau menjelaskan gini. Ini bagi pengusaha yang memang setelah Audit, diaudit iya. tidak mampu. Kalau Iya. perusahaannya mampu ngapain dibantu? Kalau sudah diaudit Bung mampu, nggak Timbul, dibantu. Nggak usah. ini Gubernur terus Jawa gini, Barat terus kemudian ngomong gini sama ya. saya nih, Saya mau Gubernur. katakan gini, bagi pekerja yang ter-PHK, sekarang kan ada jaminan kehilangan pekerjaan. Nih, Gubernur Jawa Disubsidi Barat, itu. Gubernur Jawa Barat Artinya, ngomong sama saya, orang Bung yang Timbul. sudah Bentar, Pak ter-PHK Said Iqbal. juga dibantu, orang yang masih kerja perusahaannya terganggu dibantu juga. Kan Oke. tujuannya untuk menghindari PHK. PHK. Oke. Gubernur Itulah Jawa Barat fiskal tuh itu. ngomong. Ya, Gubernur sebentar, Jawa Barat pengusaha ngomong dulu, gini. pengusaha. Bung Iqbal, kalau you minta audit, kata Gubernur Jawa Barat nih, Pak B. Mahmudin, semua tiarap. Maaf, sambil dia bilang, ini pengusaha, maaf, Cina, dia bilang, pengusaha Cina ini tiarap. Tiarap Mana mau maksudnya? mereka bikin audit. Mereka Ya, diperiksa itulah yang pajaknya, mereka diperiksa Oh. B3-nya, mereka diperiksa yang seharusnya kalau mereka lebih laporkan. mengerikan buat Tanya pengusaha. itu. Enggak Tanya gini. pemerintah, Kalau mau nggak? takut, Nggak mau. jangan Ya, minta. sebentar. Kalau takut, jangan minta Ya, permohonan. dengar dulu dari jangan. pengusaha, ya kan. Minta bantuan pasti ada konsekuensinya. Konsekuensinya. Tapi apa yang dibutuhkan pengusaha sebenarnya biar aman juga? Ayo Pak. Ya, kalau yang disampaikan Bung Timbul tadi Ah. itu, konteksnya waktu itu kan COVID. Semua susah. Iya, itu darurat memang. Ya, semua susah pada saat itu. Jadi semua bisnis juga masalah karena kondisi COVID kan luar biasa. Sehingga ketika diberikan bantuan itu, ya memang yang sewajarnya mau dikasih bantu semua juga nggak akan mampu, ya kan? Makanya dipilihlah industri-industri padat karya. Bahkan Iya, waktu itu saya yang menyerap lapangan ikut kerja penyerahan di Semarang toh, ada beberapa perusahaan itu. Dan menurut saya lebih baik sih dari sisi itu kan diberikan ibarat mancing itu kan diberikan Kailnya. langsung umpannya kan itu. Iya. Lebih baik dikasih kailnya. Iya. Bagaimana cara meminimalisir PHK itu? Ya coba dilakukan mitigasi ya dari Dinas Tenaga Kerja atau pemerintah daerah yang membidangi tenaga kerjaan ini melakukan mitigasi ke perusahaan-perusahaan yang ada di wilayahnya. Berarti pemerintah proaktif. Ya proaktif, jangan nunggu mau PHK baru didatengin. Kan kebanyakan yang terjadi kan perusahaan udah setengah mati, Sudah kolaps. ya kan udah ini tidak pernah didatangi dan Baru dikasih minta tolong. baru nanti dan di situ saya berharap juga pemerintah daerah juga proaktif mengusulkan kepada pemerintah pusat. Oke, tahan. Pak Surya. Saya tidak perlu mengulang semua yang disampaikan. Silakan Pak Surya. Saya geser sebelah sini deh. Baik, makasih. Ya. Udah deg-degan. Makasih. Nah, Mas Doni. Jadi Oke. Ya. dari tadi saya mencatat terus nih. Banyak kan catatannya Banyak kan? catatannya. Nah, dari pengusaha banyak lah ya minta kepastian hukum. Iya. Tadi Pak Darwoto. Kita juga pemerintah sadar bahwasanya ini kepastian hukum jangan berubah-berubah lah. Kita Betul. juga dengar masukannya. Nah, kebetulan kalau upah minimum memang berubah-berubah terus belakangan ini. Tapi ya itu bukan keinginan kita pemerintah. Itu kan pasca putusan dari MK, Mahkamah Konstitusi yang memang menyatakan adalah memperhatikan variabel KHL yang artinya ini harus dirubah. Akhirnya kita rubah. Nah, dari hasil perubahan tersebut ya kita diskusi, ada wadahnya di sana, ada Dewan Pengupahan Nasional Ya. yang terdiri dari perwakilan dari pengusaha, pekerja dan pemerintah, dirumuskanlah di sana, dimusyawarahkan di sana. Tapi ya begitu sama seperti debat hari ini.
endingnya nggak ada satu keputusan dari situ. Dari pengusaha maunya begini, tadi Pak Daroto sampaikan di angka 3 sampai 3,5, mungkin sampai 5 waktu itu. Bisa kompromi 3 sampai 5%. Dari pengusaha ya 8 sampai 10 bahkan lebih mintanya waktu itu. Sempat lebih. Ya kalau kita lihat ya berikutnya ya semua masukan kita tampung. Dan ini ada kajiannya, kita lakukan kajian juga. Nah, macam-macam ya akhirnya dari kementerian kita, dari Pak Menteri mengusulkan tadi yang disampaikan Bung Iqbal 6% angka moderatnya. 6% dari kementerian, 6% dari Kementerian Ketenagakerjaan. Gitu Ya, kan? itu dengan mempertimbangkan alfa di angka sudah sekitar 0,9, hampir di ambang batas maksimal. Nah berikutnya mungkin Pak Presiden melihat juga dari angka ekonomi pada saat itu memang tadi yang disampaikan Bung Iqbal juga benar. Pada saat itu klaster ekonomi menengah kita tuh menurun, turun. Jadi ekonomi menengah ini turun, sudah mau masuk ke ekonomi rendah, udah di bawah ini. Akhirnya ya dengan pertimbangan itu juga mungkin ya. Jadi angka 6 ya dinaikkan. Ini diskresi dari Pak Presiden. Nah, mempertimbangkan keadaan masyarakat dinaikkanlah 6,5%. Kalau dari ininya sih secara permintaan pekerja dan pengusaha ini udah di tengah. Nah, saya rasa komprominya makanya alhamdulillah Bang Iqbal menerima, cuma ya di pengusaha jadi berat. Walaupun ini di tengah belum tentu. Nah, tengah ini benar baik. Nah, berikutnya dari pengusaha agak berat usahanya dengan angka kenaikan 6,5%. Ditambah lagi nanti ada upah minimum sektoral yang cukup tinggi lagi harus di atas ini. Enggak, kalau ini berat nanti implementasinya gimana kan? Nah itu Eksekusinya? makanya Bang Doni kita juga dari pemerintah mencoba beberapa istilahnya memberikan insentif. Insentif keringanan ke pengusaha dan juga ke pekerja. Nah contoh insentif kalau di ketenagakerjaan ya, pertama kita juga sudah diskusi lintas kementerian di bawah koordinator Kemenko Perekonomian. Contohnya kita mau subsidi PPh 21. Nah, PPh 21 untuk di industri padat karya, ini kita mau bebaskan. Ini angkanya dengan gaji pekerja maksimal 10 juta. Jadi kalau yang pekerja sudah gajinya di atas itu, kayak pengusahanya sendiri ya masa kita kasih subsidi PPh 21. Ini lumayan 15% angkanya. Dan ini agregat bisa lebih tinggi. Ininya ya, soalnya dia proporsional. Itu sendiri udah 15% menolong padat karya. Juga kita usulkan sedang diskusi untuk pemberian diskon iuran JKK. Jaminan kehilangan pekerjaan sebesar 50% untuk padat karya juga, untuk di 6 sektor padat karya. Dan juga contohnya juga ada kayak untuk membidik, kalau ini kan untuk mencegah PHK-nya ya meringankan. Nah untuk mitigasinya juga apabila terjadi PHK, JKP-nya kita istilahnya tingkatkan manfaatnya. Yang tadinya 45% kita tingkatkan jadi 60%. 60% upah selama 6 bulan. Itu akan diberikan apabila pekerja atau PHK nanti. Dan juga untuk mengaksesnya juga kita permudah. Jadi banyak. Nah, cuma mungkin ya ini namanya awal tahun belum keluar kebijakan ini. Kayak PP-nya sudah PP-nya sudah selesai perumusannya, tinggal nunggu keluarnya. Kapan? Bulan ini, bulan depan? Januari ini. Januari ini ya? Januari berarti ini bisa keluar. langsung implementasi dong? Bisa. Nah, kayak PP 37, diskon yang terkait iuran JKK itu keluar di Januari ini. Pak Surya, kan masih banyak tuh catatan tadi. Banyak. Tapi saya kasih kesempatan, saya janji ya di segmen berikutnya. Anda yang Siap. pertama ya. Kita rehat dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Merah Putih.